ketika Sayyidina Ali berperang, sempat tertancap anak panah di betisnya. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Cabut anak panah di betis saya ketika saya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka Sayyidina Ali salat. Allah Akbar. Ada sahabat yang tarik anak panah. Tidak terasa. Kira-kira kita takbiratul ihram tabu bagaimana? Allahu Akbar. Megalada. Habis yang mana kata. Seberapa jauh nikmat dan khusyukmu dalam salatmu tergantung bagaimana putih dan bersihnya hati kita. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan, am kaifa yusyrikul qalb suwarul akwani muntabi'ah fi mir'ati qalbihi. Bagaimana mungkin hatimu memancarkan nur ilahi sementara setiap hari kamu hanya dibayang-bayangi besarnya nikmat kehidupan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qul hal yastawiyal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahu wa anta fihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Syukur alhamdulillah malam yang penuh berkah ini atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Barkah ya. Al-Barkah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi suatu saksi di akhirat nanti bahwa kita ikut cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya berpesan di setiap majelis, di setiap ceramah, jangan henti-henti kita zikir dan salawat kepada Rasulullah. Salawat kirim Fatihah itu adalah membangun koneksi hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingkah koneksi itu? Penting. Karena di akhirat nanti di padang mahsyar Al-Qur'an menjelaskan al-yauma yad'u bi imanihim. Di padang mahsyar nanti mulai dari manusia pertama secara zahiriyah Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir berbaris sesuai di belakang, kita akan berbaris di belakang sesuai ulama yang kita ikuti. Ibu-ibu kalau saya tanya ulama siapa diikuti bu? Siapa? Nigan Reguruta, Kiai Haji As'ad Sengkang bisa, Kiai Haji Abdurrahman Ambudalle, Anang Guruta tu Salame Malapeo. Yang penting jelas ulamanya. Kalau tidak, inilah yang paling celaka di akhirat. Kenapa? Dalam sebuah riwayat ada umat manusia yang mau masuk barisan Rasulullah. Rasulullah tolak. Dilarang masuk di barisan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ditolak masuk di barisan Rasulullah? Bukankah dia umatmu karena hidup di akhir zaman?" Kata Rasulullah, tidak ada tanda pada dirinya bahwa dia adalah umat akhir zaman. Salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi, pengakuan bahwa kita umat Rasulullah adalah melalui maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Kalau ibu-ibu saya kasih logika seperti ini. Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah ibu-ibu mengaku bahwa umat Rasulullah?
Hai, ragu-ragu. Saya tanya satu kali lagi. Ibu-ibu mengaku bahwa ibu adalah umat Rasulullah? Pertanyaan kedua. Apakah Rasulullah mengaku ibu bahwa umat Rasulullah? Ada yang bilang insya Allah, ada yang bilang belum tentu. Jelas itu. Belum tentu Rasulullah mengakui. Contoh yang paling dekat. Saya tanya, ibu-ibu kenal Jokowi? Pertanyaan berikut, apakah Jokowi kenal ibu? Mana kenal, karena orang Tanruteno. Itu tugas kita sesungguhnya, bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Kecuali itu terjemahan tingkat SD, Bu. Jangan lagi dipakai itu. Masa dari 20 tahun yang lalu kecuali menyembah. Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk Imam Al-Ghazali mengatakan terjemahan hakikat dari ayat itu adalah tidak ada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditafsir ayat ini, korelasinya di hadis qudsi. Ketika zaman di mana belum ada sesuatu kecuali Allah, maka Allah mengatakan, kuntu khanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rif. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku bagaikan perbendaharaan yang mulia yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rif, maka aku sangat senang ketika aku ingin dikenali. Fa khalaqtu khalqan, maka aku ciptakan makhluk. Untuk apa? Liya'rifun, untuk mengenal Tuhannya. Maka hadis yang sering diajarkan ulama kita, Kiai Haji Abdurrahman Ambudallah, Kiai Haji As'ad Sengkang, Anang Guru Tato Salama, Imam Labi mengatakan, ada hadis yang tidak ditemukan di Sahih Bukhari, tidak ditemukan di Sahih Muslim, dan bahkan Kutubut Tis'ah tidak ada. Kenapa? Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Arabi. Bu, kenal Ibnu Arabi? Kenal? Di mana kenalan? Saya saja tidak kenal, Bu. Ibnu Arabi ulama besar, hidup setelah wafat Rasulullah 400 tahun lamanya. Jangankan mimpi, berkali-kali bertemu langsung dalam keadaan terjaga. Apa kata Syekh Ibnu Arabi? Betulkah ini ucapanmu ya Rasulullah? Man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammadan, wa man arafa Muhammadan faqad arafa Rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan mengenal Adam. Siapa yang kenal Adam, dia akan kenal Muhammad. Dan siapa yang kenal Muhammad, dia pasti kenal Tuhan. Maka umur yang Allah pinjamkan kepada kita ini sebenarnya satu. Kita ingin mengenal Rasulullah dan kita ingin Rasulullah mengenal kita. Salah satu kajian singkat Rasulullah yaitu nikmat. Kalau ada nikmat yang kita dapatkan, berarti hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita zikir mahallul qiyam, kita salawat, kita rasakan nikmat. Di situ ada Rasulullah. Bahkan Syekh Habib Al-Idrus mengatakan, sesungguhnya ketika engkau berdiri mahallul qiyam, ucapan yang engkau katakan assalamu alaika. Kenapa bukan assalamu alaihi? Keselamatan baginya. Justru kita mengatakan keselamatan bagimu. Dia ada dhamir mukhatabah. Dalam kaidah nahu bahasa Arab, dhamir mukhatabah itu berarti ada di depan kita. Keselamatan bagimu. Caranya yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Namun di setiap orang lain merasakan kehadiran Rasulullah. Ada yang nikmat, ada yang rindu, ada yang menangis, bahkan ada yang merasa biasa-biasa saja. Kenapa? Tergantung qalbu atau hati kita.
Maka Al-Quran menjelaskan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka wiza'aka wa basyarukal yaumal hadid. Manusia sejak lahir secara normatif itu kalbunya gaflah. Apa itu gaflah? Seperti jendela yang tertutup gorden, tidak masuk cahaya, tidak bisa masuk tembus cahaya nur ilahi. Tapi Al-Quran memberikan informasi sangat indah. Fakashafna anka wiza'aka fabasharukal yaumal hadid. Fakashafna di situ akan kami bukakan, tapi katanya yang sangat balaganya sangat indah. Di situ diawali fa. Ilmu bahasa Arab mengatakan fa di situ adalah fa'ulis sababiyah, artinya kamu harus berusaha bagaimana bisa membersihkan hatimu supaya cahaya nur ilahi masuk ke dalam dada kita. Bu, baru pembukaan, Bu. Tidak apa-apa lama ceramah. Kalau ada yang batuk, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu ya. Atau sepakat saja kalau habis aqua 1 botol, wabillahi taufiq wal hidayah ya. Saya cekas cepat-cepat saja habis. Saya baru dari Pasangkayu, Mamuju Utara 5 hari ceramah. Tiap hari 2 ceramah setiap hari. Sampai di rumah tadi subuh jam 6. Cuma 3 jam istirahat, langsung meluncur ke Tanjung Tedong. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendatangkan keberkahan. Amin. Namun sebelum lanjut, mungkin bagus saya perkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Kalau sudah saya perkenalkan diri berarti sudah cinta sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama saya Ahmad Multazam. Ibu dari jalur ibu saya bernama Hajjah Mujarrabah. Hajjah Mujarrabah punya ibu bernama Hajjah Muhsanah Tahir. Hajjah Muhsanah Tahir anak ketiga Imam Labeu. Dari 4 bersaudara, dari istri pertama bernama Rugayyah. Jadi istri pertama Imam Labeu bernama Rugayyah, lahirlah 4 anak. Anak pertama Kiai Haji Muhsin Tahir di Polewali. Anak kedua bernama Hajjah Aisyah Tahir, pendiri panti asuhan Nahdiyat di Makassar. Anak ketiga itulah nenek saya, Hajjah Muhsanah Tahir. Anak keempat meninggal 2 tahun lalu, Hajjah Marhumah Tahir. Hajjah Marhumah Tahir anak bungsu, lahir 1925. Meninggal 2 tahun yang lalu pada umur 97 tahun. Sakaratul maut, saya balap dari mobil balap dari Mamuju kejar karena kakak saya sudah bilang, nenek kita sudah sakarat, tapi saya tidak sampai. Rupanya lebih awal dipanggil oleh Allah. Saya tanya kakak saya, bagaimana kondisi sakaratul maut Hajjah Marhumah Tahir? Sakaratul mautnya hanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senyum sedikit, menghembuskan nafas yang terakhir. Kita menangis, bukan hanya menangisi karena kita kehilangan nenek atau kakek kita. Yang kita perlu tangisi adalah tangisi diri kita, semoga bisa mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, pada saat hembusan nafas yang terakhir. Kalau nenek saya 9 tahun lalu meninggal, saya hadir di sampingnya, hanya mengucapkan Allah, 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 senyum sedikit dan menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi di hembusan nafas yang terakhirnya ada zat yang warna putih bundar, saya langsung ambil dan saya telan. Konon itu adalah meneruskan keberkahan dari para ulama-ulama. Apa yang ingin saya sampaikan? Allah meminjamkan umur ini. Jangan sia-siakan satu tugas yang paling utama. Sebelum hembusan nafas yang terakhir, kita diberikan hidayah.
La ilaha illallah. Mungkin tidak sempat karena terlalu panjang. Cukup. Allah. 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 Kalau mungkin Allah memberikan kalimat yang lebih pendek lagi. Zikir. Hu itu nama lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran, salah satu ajaran ulama-ulama kita, kalau orang Mandar bilang zikir ape, zikir 4 itu, itulah warisan murni Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabat. Ada orang yang bertanya, kenapa tidak diajarkan secara umum? Kalau memang itu adalah ajaran murni dari Rasulullah. Jawabannya adalah karena Rasulullah juga tidak mengajarkan secara umum kepada semua sahabat-sahabat Rasulullah. Pernah satu ketika Rasulullah lagi kajian, tiba-tiba dipanggil sahabat Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, ke sini. Ada sesuatu yang dibisikkan Ibnu Mas'ud. Setelah selesai membisikkan kepada Ibnu Mas'ud, Rasulullah pulang. Apa kata sahabat? Ya Ibnu Mas'ud, apa yang dibisikkan ke telingamu tadi Rasulullah? Kenapa kami tidak disampaikan? Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya sampaikan apa yang disampaikan Rasulullah, mungkin besok kalian sudah kafir. Inilah ajaran yang tidak semua ulama miliki. Kenapa? Rahasia mengenal Allah, rahasia mengenal diri itu harus diterima secara mutalaki. Harus menghadap kepada para ulama, karena juga Rasulullah mengajarkan sahabat tidak secara umum. Tapi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang sering melaksanakan memperingati maulid, yakin seyakin-yakinnya kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kenapa? Secara garis besar, agama itu bicara tentang substansi. Agama itu bicara tentang hakikat. Agama itu selalu bicara tentang isi. Jangan selalu bermain zakir. Kenapa? Al-Quran menjelaskan di surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Bayangkan, Allah sendiri yang mengatakan, celaka orang yang salat. Timbul pertanyaan, kenapa bisa kita salat? Allah sendiri yang mengatakan kita celaka. Jawabannya di ayat berikutnya, alladzina hum fi salatihim sahun, yang di dalam salatnya dia lupa. Maka ulama selalu mengatakan, jangan hanya jasadmu, jangan hanya tubuh zahirmu yang ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mesti qalbu, ruhmu juga harus ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, masih bernapas, Ji? Saya takut lihat ibu-ibu. Jangan terlalu tegang, Bu. Saya sesak napas di sini. Disegar-segarkan dulu ya. Makanya ulama bahkan Rasulullah selalu mengajarkan tawadu. Apa itu tawadu, Bu? Apa artinya tawadu? Tahu warna dui. Nah, tawadu itu bukan tawadu. Ada kisah ulama, saking tawadunya dia adalah waliullah. Selalu tiap hari, ya Syekh, jamaah minta ceramahmu. Saya ceramah, saya masih sibuk belajar. Tiap hari diajak, Syekh, kasih dulu ceramah, jamaah minta. Dipaksa, besoknya akhirnya dia mau, panitia. Silahkan ya Syekh, sampaikan kepada umat. Tiap hari kita minta, jamaah minta ajaran. Akhirnya berdiri ulama yang sangat tawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam. Apa kata ulama ini? Apakah kalian sudah tahu apa yang ingin saya sampaikan? Pasti jawabannya tidak. Apa kata ulama ini? Saya tidak mau ceramah kalau kalian tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan. Akhirnya panitia baku atur sama jamaah, besok kalau ditanya ke Pak Kiai, apakah kalian tahu apa yang ingin saya ceramahkan? Bilang saja iya, supaya mau ceramah. Akhirnya besok diminta lagi, ya Syekh, ceramah. Berdiri lagi ini ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah kalian sudah tahu isi ceramah saya? Dijawab iya. Dia bilang, kalau kalian sudah tahu, ya tidak usah saya ceramah. Pintar panitia, baku atur lagi, bagi dua saja. Yang sebelah kanan kalau ditanya bilang tidak, yang sebelah kiri bilang iya. Ya, akhirnya besok dipanggil lagi ceramah. Ceramah Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah tahu apa yang ingin saya sampaikan? Di sini bilang tidak, di sini bilang iya. Apa dia bilang? Yang tahu di sini kasih tahu yang tidak tahu. Akhirnya tidak tahu ceramah. Apa yang ingin saya sampaikan? Ulama dulu itu tawaduknya luar biasa. Tradisi ulama kita tidak baru satu hari belajar tiba-tiba masuk neraka kita semua. Tapi hari ini banyak yang terjadi. Hari Sabtu taubat, hari Ahad kajian, hari Senin masuk semua ke neraka. Masuk akal enggak? Tak masuk akal. Kenapa? Untuk mengkaji ulama, untuk mengkaji agama ini, ada 3 persoalan yang harus dipahami tentang konsep agama. Bicara agama, kata Rasulullah, 3 tiang utama. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Iman mengajarkan tentang ilmu akidah. Islam mengajarkan tentang ilmu syariat. Tapi ihsan mengajarkan kita ilmu hakikat dari ajaran agama kita. Maka saya kasih contoh. Di 3 ilmu ini, meskipun belum sempurna pengetahuan kita, tapi 3-tiganya harus paham apa itu akidah, apa itu syariat, dan apa itu ihsan atau ilmu hakikat. Dalam ajaran kita, ilmu akidah, misalnya mau salat, 3-tiganya harus paham ini. Salat saya tarik dalam 3 perspektif, iman, akidah, syariat, dan tariqah. Ketika kita mau salat, maka ilmu akidahnya adalah la ma'budah illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu salat dalam konteks akidah. Yang kedua, salat ditarik lagi ke dalam ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Belajar rukun salat, syarat salat, rukun wudu, syarat wudu, rukun khutbah, syarat salat khutbah. Maka konsep salat, ketika kita lihat dalam konsep syariat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la salata liman la fatiha lahu. Tidak sah salat seseorang jika dalam salatnya tidak membaca Al-Fatihah. Sudah 2 ya. Akidah sudah lewat, syariat setelah lewat. Masuk yang ketiga, ilmu tariqat, ilmu hakikat. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah dalam kitabnya Sirrul Asrar, hadis Nabi mengatakan, la salata liman la bihuduril qalbi. Tidak sempurna salatmu ketika kamu takbiratul ihram, ketika kamu ruku dan sujud tidak ikut hadir hati. Ini yang penting. Salat bicara isi, agama bicara isi, harus belajar bagaimana menghadirkan hati, terutama di takbiratul ihram. Perhatikan, Sayyidina Ali mengatakan, as-salatu fi takbiratil ihram. Derajat salatmu, nilai salatmu, tingkatan pahala salatmu tergantung takbiratul ihram. Maka seluruh sahabat yang ada, hanya Sayyidina Ali yang paling tinggi capaian takbiratul ihram. Di dalam sejarah, ketika Sayyidina Ali berperang, sempat tertancap anak panah di betisnya. Apa kata Sayyidina Ali karena Allah wajah?
cabut anak panah di betis saya ketika saya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka Sayyidina Ali salat. Allah Akbar. Ada sahabat yang tarik anak panah. Tidak terasa. Kira-kira kita takbiratul ihram tabu bagaimana? Allahu Akbar. Megalada. Habis saya warna kerja. Kemana takbiratul ihram? Ibu-ibu tahu apa arti Allahu Akbar? Allahu Akbar. Ternyata gigitan nyamuk lebih besar. Hati-hati. Makanya ulama besar Syekh Abdul Qasim Al-Junaid mengatakan, salah satu asya yajibu alaika an tadhkirallah inda salah. 3 pasal, 3 tempat minimal zikrullah. Minimal sekali. Yang pertama, inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram. Gurta Ki Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo dalam konsep takbiratul ihram, saya kasih bonus bapak-bapak dan ibu-ibu. Silahkan diperhatikan pekoi carana gurta Imam Lapeo at-takabbir. Berdasar dari Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Tajul Arifin. Para masyayikh yang punya kitab silahkan buka. Apa kata Syekh Abdul Qasim Al-Junaid? Wa inda takbiratil ihram makrunatan. Ketika kau buang takbiratul ihram, seiring nafas dan gerakan tangan. Makanya ajarannya Nangruta, perhatikan ketika sudah usalli fardhu maghrib salas rakaat mustaqbilal qiblatin ma'muman lillahi ta'ala. Setelah mengucap ta'ala, sebut Allah, jangan disebut hu-nya. Allah disebut tapi itu hu masuk di dalam, tidak disuarakan. Allah. Ketika menyebut Allah, hirup nafas naik tapi halus. Halusnya. Saya kasih kasar supaya lihat gerakannya. Allah. Naik nafas, tangan juga naik. Allah. Setelah puncak, turun keluar nafas, tangan juga turun. Pas bersedekap, akbar. Begitu cara untuk mencapai khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi 1 kali. Shalli fardal maghrib salas raka'atin mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala. Allah akbar. Rasakan sekian detik, ada nikmat yang kita rasa. Kenapa? Disitulah para ulama mengatakan al-abidu wal ma'bud wahid. Betul-betul mi'raj salat kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diperkuat dari dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Mengapa Allah tidak mengatakan maha suci Allah memperjalankan Muhammad? Padahal yang Isra dan Mi'raj adalah Muhammad. Tapi justru Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Jawabannya adalah kalau ingin salat, kalau betul-betul salatmu sampai kepada Allah, hambakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mesti mupajari batuai alawemu diolona po Allah taala. Mupamcaji ta'alim diolona po Allah taala. Bagaimana caranya? Begitulah tadi yang disyariatkan para ulama kita. Tapi ingat,
Nafas yang masuk dan keluar itu halus sehalus-halusnya. Kalau ingin menguji nafas ini halus, ambil kapas, taruh di hadapan hidung, coba-coba pakai cermin. Keluar masuk nafas tak, itu kapas tidak goyang. Pentingkah itu? Penting. Karena orang yang nafasnya kasar, itu yang setengah mati nanti sakratul maut. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat pandangan yang mengerikan ketika ada orang sakratul maut. Kenapa setengah mati? Hanya memikirkan bagaimana hidup yang enak, tidak pernah memikirkan bagaimana menghadapi sakratul maut secara nikmat. Ulama kita bukan hanya senyum ketika sakratul maut, bahkan sempat keluar sesuatu cairan. Kenapa? Di sanalah makna al-wal awwal wal akhir. Bagaimana ciptaan awal, begitu juga akhir hayatnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mau kasih amalan. Kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan salawat ini setiap hari, maka ruh tidak akan dicabut dari nyawa, dari jasadnya sebelum Rasulullah hadir di samping, dan kita akan diantar ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu mau terima salawatnya, Bu? Mau terima salawatnya? Ke rumah saya di Lapeu bawa ayam putih. Mau? Jangan Pak Ustaz, mabelala deh. Ya saya kasih amalannya. Amalkan ini dan ikuti. Insya Allah ketika kita sakaratul maut, Rasulullah akan hadir di samping kita. Dan kata Rasulullah, aku antar ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu diamalkan setiap hari. Bisa 500, bisa 1000. Di majelis kami minimal 1000 per hari. Tiap hari. Tiap hari. Insya Allah Rasulullah sudah berjanji, malaikat tidak akan mencabut ruh ketika saya belum hadir, dan ketika ruh sudah berpisah dari jasad kita, Rasulullah langsung mengantar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Pesan yang ketiga, sudah ada ibu-ibu garu-garu kepala di belakang. Mana lama sekali ceramah. Nanti tidak ada bagian tertelur. Mungkin kasihan tidak pakai sampo tadi sore ya. Hikmah maulid yang ketiga. Cintai Rasulullah dan rindukan. Kenapa? Kalau sempat menetes air mata meskipun satu tetes air mata itu mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Dan ingat, kita yang ada di Tandru Tedong ini pernah dirindukan Rasulullah. Kita pernah ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ikhwani. Ikhwani, kata Rasulullah. Ada saudara saya yang saya tangisi. Sahabat bertanya, nahnu ikhwanukum ya Rasulullah. Laisa antum ashabi. Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul? Rasul mengatakan, kalian ini bukan saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas sahabat bertanya, siapa itu saudara yang kau tangis? Kata Rasulullah, lam yarauni. Mereka hidup jauh dari tempat kelahiran. Bahkan mereka hidup bukan di zamanku. Tapi mereka tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar suaraku. Tapi rindu dan cinta kepadaku. Guruta Kiai Haji Abdurrahim Arsyad mengatakan, yang ditangisi itu adalah kita-kita yang ada di Makassar, di Bugis, di Mandar ini. Kenapa? Tidak pernah melihat Rasulullah, tidak lahir di Makkah, tapi cinta kita melebihi orang-orang Makkah di sana. Buktinya kita maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Alwi Al-Maliki, mufti Makkah, pernah didatangi Rasulullah dalam keadaan terjaga, tidak dalam mimpi. Di belakang Rasulullah banyak umat pakai sarung, pakaian seperti kita ini. Syekh Alwi Al-Maliki bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang di belakangmu itu yang berjejek banyak orang?
Rasulullah menjawab, hum al-Jawi. Mereka itu adalah orang-orang Indonesia. Ini betul sahih. Langsung ucapan Syekh Alwi Al-Malik. Maka saya mengatakan, kita bersyukur yang hidup di tanah Bugis ini, hidup di tanah Mandar ini, di mana ada ulama dan para wali-wali Allah. Dan ulama itu tentu adalah pewaris daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengatakan, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus risalah. Ulama itu adalah penerus ajaranku. Artinya apa? Kalau sudah ikut kepada ulama, pasti ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada hadis yang sangat spesifik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qallada aliman, laqiyallahu saliman." Siapa yang mengikuti cara beramal ulama, siapa yang mengikuti dan mencontohi cara ibadah ulama, selamat di akhirat nanti berjumpa dengan Allah. Ulama kita berjanji, kita berjanji. Ulama kita zikir setelah salat, zikir setelah salat. Ulama kita maulid, maulid saja. Kalau ada yang bertanya apa dalilnya, kasih tahu, bukan urusan umat mengurusi dalil, tapi dalil itu adalah urusannya ulama. Kenapa? Kita juga tidak paham. Hati-hati, karena Rasulullah sudah memberikan kode. Man laysa lahu syai' fasyaihahu syaitan. Siapa yang tidak punya guru yang jelas, maka gurunya adalah syaitan. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah. Dan yang keempat, Syekh Ibnu Arabi mengatakan, setelah engkau rindu, setelah engkau cinta kepada Rasulullah, ada puncak yang ingin diraih. Apa itu? Kamu usahakan bersama Rasulullah mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana caranya? Ibnu Arabi mengatakan dalam kitab Futuhatul Makkiyah, lihatlah lafaz Muhammad di dalam dirimu ketika mau tidur sampai bangun kembali daripada tidur. Caranya bagaimana? Huruf mim itu adalah kepala kita. Huruf H kita lihat ada lafaz huruf H di bagian dada kita. Huruf mim itu ada di pusar kita. Dan huruf dal adalah, melihat huruf dal di filosofi, kedua kaki kita. Maka setelah membaca doa-doa sebelum tidur, sebelum memejamkan mata kita, lihatlah lafaz Muhammad dalam diri kita. Allah sendiri yang mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kalian tidak akan pernah ditimpa musibah, kalian tidak akan pernah ditimpa celaka selama engkau bersama Muhammad. Tapi itu baru secara zahir, secara jasad. Yang paling penting adalah ruh dan kalbu kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya buka sedikit ilmu-ilmu para waliullah. Ini bonus untuk jamaah di Masjid Al-Barqah ini. Kalau ada yang pernah membuka kitab-kitab ulama-ulama yang ratusan tahun yang lalu, ada tertulis lafaz Allahu di huruf H-nya itu, di dalam huruf H ada lafaz Muhammad. Apa artinya? Kalau ingin diselimuti nur Allah, meski engkau masuk dalam wilayah nur Muhammad, nanti nur Muhammad itu masuk di nur Allah. Caranya seperti tadi itu, ketika kita takbiratul ihram, sikarua ilalang ya teta, diniatkan, dietikatkan dalam hati, lanya ilalanna nur Muhammad. Jangan cuma diucapkan, tapi benar-benar kita rasakan. Bukti ketika kita sudah diselimuti nur Muhammad itu adalah ada nikmat yang terasa di dalam dada, di bagian kiri kita. Ingat, Nabi sudah menyampaikan ketika ada nikmat itu mesti hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengajarkan ud'ullah fi ni'matin. Kalau mendapatkan nikmat, disitulah kau berdoa, karena di situ doa langsung tembus ke aras Allah. Lagi makan ada nikmat, doa kepada Allah. Lagi bersama suami istri ketika ada nikmat, di situ doa
Kenapa? Disitulah doa yang tidak ada lagi yang menghalangi, tembus langsung ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ketika kita sudah mengamalkan warisan para ulama kita mengikuti cara ibadah para ulama-ulama kita, insya Allah janji Allah tadi, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihi. Yang kedua, tadi Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan minimal zikir kepada Allah dalam salat ada 3. Tadi yang pertama takbiratul, yang kedua kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, inda qiraatil Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Zikir dulu, zikir di situ. Jangan ingat macam-macam. Dan yang ketiga, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, inda tasyahud, ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallah, pandangan mata ke ujung telunjuk kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibu jari ini dirapatkan masuk di telunjuk. Itu kode bahwa sang penyembah dan sang yang disembah insya Allah sudah menyatu. Tapi saya tambahi satu bonus, ketika beri salam, ibu-ibu perhatikan, ketika beri salam assalamualaikum warahmatullah, bagi 2 beri salamnya. Perhatikan, assalamualaikum. Lihat pada diri, dietikatkan dalam hati, keselamatan bagi saya. Harus diri dulu yang diselamatkan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dulu dirimu. Warahmatullah. Setelah mengucapkan warahmatullah, baru melihat di bagian bahu. Jangan goyang begini. Warahmatullah, batal salat. Caranya warahmatullah. Baru melihat lagi ke tengah. Assalamualaikum. Lihat ke diri kita. Niatkan bahwa keselamatan bagi saya. Warahmatullah. Lihat ke bawah kiri. Kembali. Baru diusap. Kadang ada yang beri salam salah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kau lihat di sana? Pas di sana juga waalaikumsalam. Gimana? Jangan. Kalau goyang ini batal. Hanya ada 2 cara beri salam. Ada yang meriwayatkan warahmatullah, pas warahmatullah melihat. Tapi yang masyhur Imam Syafi'i, warahmatullah, baru menoleh ke kanan. Insya Allah kita niatkan keselamatan seluruh umat Rasulullah di sebelah kanan. Kembali lagi, assalamualaikum warahmatullah. Baru melihat kiri, baru diusap wajah. Insya Allah cara seperti ini tidak merusak rukun dan syarat salat, tapi justru membantu kita benar-benar khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya sujud? Bagaimana caranya khusyuk? Kenapa? Saya kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, besok datang penagih gorden. Ada ya begitu. Allahu Akbar, datang penagih motor. Nah, tarik mini motor. Cara khusyuk. Setelah melakukan tadi cara takbiratul ihram, jangan main di logika dan otak. Kenapa? Tidak akan mampu khusyuk melalui pikiran kita. Cara khusyuk adalah wilayah qalbu, hati ini. Zikrullah. Caranya ketika Anda Allahu Akbar melafazkan Allah, di setiap lafaz Allah, qalbumu juga harus ikut Allah. Itulah yang dimaksud bahwa jasad dan ruhmu harus ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang membuat susah kita khusyuk adalah qalbu, hati ini terlalu hitam. Banyak dosa tiap hari dosa, gosip, ketemu sama temannya. Weh, jangan pergi rumahnya. Kikir sekali. Masa bertamu biar aku gelas tidak keluar. Nah, balas lagi teman, iya deh, pikir dosa. Itu namanya dosa gibah. Tahu artinya gibah?
Ghibah itu adalah antazkural insana bima yakrahu law sami'ahu. Engkau menceritakan seseorang, kalau cerita itu dia dengar, maka dia marah. Itu ghibah. Bagaimana dosanya ghibah, Ustaz? Al-ghibatu asyaddu min arba'ina zaniyah. Satu kali ghibah dosanya lebih besar daripada 40 kali berzina. Kita. Jadi orang seperti ini dosa tiap hari tidak akan bisa khusyuk setengah mati. Ada yang bertanya, bagaimana cara supaya bisa bersih cepat? Cara tercepat, Sayyidina Ali ikuti caranya. Kenapa? Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya bagaimana zikir yang mudah saya sebut, tapi cepat sampai kepada Allah dan cepat bersih hatinya. Rasulullah mengatakan, sini Sayyidina Ali, saya ajarkan kau bagaimana zikir yang seharusnya kau lakukan. Maka Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Duduk Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, ya Ali, ghammik aynaka. Tutup matamu. Wa qul misla aqul thalatha marrat. Ucapkan 3 kali sesuai apa yang saya baca. Rasulullah membaiat Sayyidina Ali. La ilaha illallah. La ilaha. Akhirnya Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah wa maddahala ghufira lahu 4,000 minal kabair. Siapa yang berzikir la ilaha illallah dengan cara tariqah la ilaha illallah. Tarikat yang kami ajarkan tarikat Syadziliyah. Tarikatnya Imam Lapiau itu tarikat Syadziliyah. 4 latifah. La ilaha illallah. Tarikat Qadiriyah ada 7 latifah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qadiriyah 7 latifah. Tapi Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, Abul Abbas Al-Mursi Ibnu Athaillah mengajarkan 4 latifah zikir Syadzili. La ilaha illallah. Orang yang berzikir tariqah itu cepat kalbunya dicuci oleh Allah, dan itulah yang memudahkan kita untuk benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, lanjut. Terus kayak tukang parkir. Sedikit lagi ya. Sedikit ya. Puas dengar ceramah, Bu? Puas? Anda puas, saya lemas. Hikmah maulid yang terakhir kembali kepada bagaimana persembahan salat itu. Kenapa harus banyak salat yang dibahas? Karena as-salatu miftahul khair. Salat itu adalah kunci segala kebaikan. Biar 10 kali haji dan umrah, bangun masjid yang besar, sedekah, zakat, tapi salat tidak sempurna, seluruh amalan tidak ikut sempurna. Di terakhir ceramah maulid ini di surah Taha ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata, dirikan salat. Lidzikri, untuk zikir. 3 poin penting. Sembah aku, dirikan salat, zikir. Pertanyaannya, kenapa sembah duluan baru salat? Mungkin salah ya, seharusnya salat dulu baru sembah. Kita yang tidak paham. Sengaja Allah mengatakan fa'budni wa aqimis salata, sembah aku, baru dirikan salat. Artinya apa? Ada hal-hal persembahan yang kita lakukan sebelum takbiratul ihram. Baru kemudian bagaimana? Setiap ulama ijtihad bagaimana persembahan-sembahan itu, fa'budni itu, supaya mencapai yang namanya zikrullah. Imam Al-Ghazali berpesan,
Perbaiki dulu nafas keluar masuk. Jangan buru-buru. Duduk dulu baik-baik. Nafikan seluruh. Baca ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa baru berdiri. Baru ikuti Syekh Imam Syafi'i. Yustahabbu ayyatalaffasa bin niyat lil huduril qalbi. Dianjurkan melafazkan niat untuk membantu hadirnya hati. Shalli fardu. Ikut. Barulah kemudian Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, kemudian masuk salat. Isi dari salat itu adalah wa aqimis salata li dzikri, untuk zikir. Saya tidak menerjemahkan untuk mengingat Allah, tapi yang dimaksud zikir adalah koneksi qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh nikmat dan khusyukmu dalam salatmu tergantung bagaimana putih dan bersihnya hati kita. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan, am kaifa yusyrikul qalb suwarul akwani muntabi'ah fi mir'ati qalbihi. Bagaimana mungkin hatimu memancarkan nur ilahi sementara setiap hari kamu hanya dibayang-bayangi besarnya nikmat kehidupan dunia. Kita selalu dunia. Bagaimana cara beli mobil? Sudah beli mobil Avanza, bagaimana caranya ada Fortuner? Bagaimana caranya Alphard? Bagaimana cara beli helikopter? Kapan habisnya? Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana khusyuk dalam salat, bagaimana cara menghadapi sakratul maut dengan indah. Terakhir, saya kasih lagi oleh-oleh untuk menghadapi sakratul maut. Begitu pengasih dan penyayangnya Allah, seperti hujan mau turun, mesti ada dulu mendung. Kematian juga seperti itu. Tidak langsung datang malaikat maut cabut nyawa. Tidak. Ada SMS dari malaikat maut. Ibu-ibu sudah pernah terima SMS, Bu? Ratusan SMS datang, Bu, tapi tidak tahu baca SMS. Yang pertama, rambut kemarin yang hitam sudah berapa lembar yang putih, Bu? SMS tuh. Kemarin giginya masih kuat, sekarang berapa yang palsu? Palsu semua, Pak Ustaz. Pak Ustaz lagi sudah 7, ini yang palsu. SMS itu. Belajar baca SMS dari malaikat maut. Bahkan mungkin ada yang sudah video call malaikat maut, tidak tahu kalau ini malaikat maut. Saya ajari. Itu tadi SMS secara zahir. Tapi SMS yang datang sebelum malaikat menjemput nyawa. Yang pertama, perhatikan. Kalau ada orang tua baring, nah ya sudah mungkin mau ini berangkat. Perhatikan matanya. Kalau mata sudah ke kanan ke kiri, baru mengeluarkan air mata, tidak lama lagi. Satu. Yang kedua, perhatikan di bagian kulit. Bahasa Bugisnya. Ya, mau temandar, mau uang, mau andami minggarising, tidak bunyi lagi, tidak lama lagi. Coba ibu-ibu periksa kulitnya, Bu. Jangan sampai tidak sampai rumah di jalanan. Masih bunyi, Bu, ya? Coba periksa, Bu. Saya khawatir ini. Saya lihat ini camat semua, calon mati. Masih bunyi, ya? Bunyi, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ada tanda yang paling dekat. Perhatikan, ketika dalam keadaan sadar, datang kembar kita, semua serba putih. Pada dirinya lafaz, la ilaha illallah. Tidak lama lagi. Kalau sudah seperti itu, jangan lagi zikir la ilaha illallah. Zikir-zikir rahasia Allah. Zikir. Rasakan nikmat kehadiran Allah. Insya Allah malaikat pencabut nyawa tidak akan mencabut dengan kasar. Inilah yang dimaksud benar-benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali ke sisinya. Tidak semua umat
Rasulullah kembali kepada sisi Allah. Para ulama sufi mengatakan hanya manusia yang benar-benar mengenal Tuhannya kembali kepada sisinya. Gunakan waktu yang sedikit ini. Besok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Siap di setiap saat ketika ada SMS datang, ketika ada video call datang. Sampaikan kepada malaikat, saya sudah siap, bahkan saya sudah rindu untuk kembali ke sisi Tuhannya. Sebelum saya tutup, ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatil maktubah la yamna'ahu ilal jannah illal maut." Siapa yang selalu baca ayat kursi di setiap salat 5 waktu, tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalangi kita begitu meninggal dunia. Makanya di setiap salat 5 waktu baca zikir yang diajarkan ulama kita. Jangan pernah alfa baca ayat hafal ayat kursi, hafal alhamdulillah, hafal surah al-fatihah, ya mutuh al-fatihah atau alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya mau lanjut, tapi ini kayaknya sudah parah sekali. Satu pesan saya, jangan pernah jauh dari ulama. Kalau sudah ada ajaran ulama sampai kepada kita, kata Rasul, waddu bin nawas, pegang erat-erat. Kenapa? Wahum bil muhtadin, kata Rasul, kalau ada ajaran para ulama yang sudah kamu terima, pegang erat-erat, wahum bil muhtadin, kalian akan mendapatkan hidayah sebagaimana hidayah yang diberikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kebersamaan kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hadir di Al-Barkah di Tandru Tedong, tidak datang mengajari Bapak Ibu sekalian, kita belajar bersama. Dan semoga di akhirat nanti kita diberikan legitimasi, kita diakui oleh Rasulullah bahwa benar kita adalah salah satu umat Rasulullah yang cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah. La yasukul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah. Ja'a nasrum min Allah. Bismillahi ma sya Allah. Zahara sirrum min Allah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rabb, malam ini kami memperingati kelahiran Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kami termasuk umat yang diakui di akhir zaman nanti. Ya Allah, ya Rabb, kami memperingati Maulid malam ini untuk mengekspresikan cinta dan rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar sesadar-sadarnya kami tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Hanya kepadamu kami gantungkan seluruh harapan-harapan kami. Ijabalah doa kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, baik yang kecil maupun dosa yang besar. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami.
yang telah menyayangi dan membesarkan kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa para pemimpin kami. Berikan hidayah dan inayah kepada mereka. Semoga istiqamah di jalur yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Saya akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.